Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog home living and DIY project kali ini ya, saya mau buat video update nih dari sebuah equipment yang menurut saya sangat penting sekali, ada di di rumah yang fasilitas air minumnya itu, fasilitas air lah ya, fasilitas airnya kurang baik ya, baik itu stok ataupun juga pasokan air dari pump yang tidak teratur ya, kualitas air yang buruk, kualitas air dari sumur yang kurang baik ya. Jadi sangat disarankan untuk melakukan ini. Saya memilih nih karena saya di rumah saya ini tadinya sih 2 tahun yang lalu tuh ketika kompleks ini baru saja berdiri ya, jadi memang kurang lancar tuh pasokan air ya, pasokan air dari PDAM ya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut tuh saya harus menyediakan, saya harus membuat sumur bor dalam ya, dan menggunakan equipment seperti ini. Oke, jadi ini untuk sumur bor dalam nih lebih dari 90 meter. Jadi saya tidak menggunakan pompa ya, karena pompa kapasitasnya tidak bisa menjangkau sedalam itu. Jadi saya menggunakan kompresor. Jadi ini dia kompresor yang saya gunakan ya, sudah 2 tahun. Harusnya sih saya melakukan perawatan juga nih, misalnya ganti oli dan lain sebagainya, tapi saya belum melakukan hal tersebut ya. Jadi ini juga sudah lama juga nih tidak saya pakai, karena sekarang pasokan air dari perusahaan air minum tuh PDAM ya sudah stabil. Hanya di jam-jam tertentu saja air tersebut itu tidak ada ya. Jadi ini sebagai backup aja sih, sebagai cadangan kalau misalnya ada PDAM tidak lancar tuh airnya, saya akan hidupkan pompa ataupun juga kompresor sumur bor dalam ini ya. Jadi sudah saya bahas tuh sebelumnya di video-video sebelumnya ya. Jadi ini dia merek Wistar ya, merek Wistar. Ini dia penggeraknya, ini MCB-nya, ini apanya lah ya, mekanikalnya saya juga kurang ngerti karena saya bukan mekanik ya, saya bukan ahli sumur bor. Saya hanya mereview ini equipment yang ada di rumah saya saja. Oke, jadi ini dia akan mengembuskan atau menyemprotkan udara ke jalurnya ya. Di jalurnya. Nah, jadi di sini sekarang karena sudah di keramik nih, jadi seperti ini. Ini jalurnya, itu ada pipa. Nanti angin tuh disemprotkan nih ke dalam ya. Kemudian setelah disemprot tuh air yang berada dari kedalaman 110 meter itu kemudian terangkat dan masuk ke dalam tandon. Jadi nih tandonnya juga ditanam di dalam tanah nih. Sebenarnya ini nggak recommended ya, saya sekedar sharing karena tandon tersebut tuh akan ditekan juga tuh oleh air tanah. Terakhirnya bisa terjadi kebocoran. Saya kemarin sudah menempel ya tandon tersebut karena bocor di bagian bawah. Jadi bagusan sih di atas saja sih, nggak usah ini karena kemarin konsultan tuh menyarankan ditanam agar dapat space yang lebih banyak ini di ruang belakang rumah saya ini. Terakhir saya tanam tuh. Kemudian inilah dia yang itu yang akan menghembuskan air tuh ke permukaan. Dan saya memakai ini juga, saya pakai Shimizu ya, PS130 bit ini untuk mengangkat tuh, menyalurkan air dari tandon ya ke seluruh bagian rumah, ke kamar mandi ya. Jadi seperti itu dia prosesnya. Dan ini kontrol tandon saya. Ini sudah saya angkat ya. Seperti ini dia tandonnya. Ini sudah kotor ya, lama tidak dipakai. Ini saya mau buang aja airnya ke luar nih sekarang.
Oke, saya mau apa ini ya? Mau membersihkan tandon. Jadi seperti ini nih. Ini angin yang dipompa dari kompresor itu dimasuk ke pipa 110 meter. Kemudian itu dia tandonnya. Itu sudah kosong ya. Oke, sekarang kita itu sudah tidak mengisap lagi ya. Sekarang kita hidupkan nih. Ini saya sudah buat stop kotak switch ini. Besar sekali, tinggal tekan aja. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat ya berapa menit nanti air yang baru itu akan keluar. Oke, kurang lebih dalam waktu hampir 1 menit ya. Oke, ini dia kualitas air nih yang keluar tuh dari mata air ya, dari sumur bor dengan kedalaman 110 meter. Ini sudah lama sekali tidak dihisap nih, jadi seperti ini. Oke, biasanya sih lebih ini ya, biasanya lebih jernih ya, tidak berasa, tidak berbau ya. Cuman ini karena sudah lama tidak dikeluarkan nih dari sumur, akhirnya sedikit berbau sih airnya menurut saya. Jadi harus ada maintenance rutin nih dari penggunaan sumur bor ini. Oke, ini dia kualitas air ya, kualitas air dari sumur bor dalam. Ini harusnya sih
kalau kita melakukan maintenance dengan baik ya, air di sini bisa lebih bagus kualitasnya, lebih jernih, dan kata yang melakukan pemboran tuh bisa langsung diminum bahkan ya, karena memang tidak terkontaminasi airnya dari sumur bor. Tapi ini saya harus melakukan pembersihan dulu supaya kualitas air dari sumur bor saya ini kembali bagus ya. Jadi kita bisa melihat nih, kencang sekali air yang keluarnya dari tandon ya. Oke, bersih dan jernih. Oke, kita lihat yang di keran. Oke, yang di keran juga bisa ngocor. Bahkan di lantai 2 ini, di lantai 1 ya, yang di keran juga ngocor dengan baik sekali. Tapi memang ini karena baru, jadi sepertinya airnya mengendap ya. Airnya mengendap, jadi menurut saya sih harusnya bisa lebih jernih dari ini. Oke, itu sekedar vlog berbagi pengalaman ya menggunakan sumur bor ya, lebih dari 2 tahun nih. Saya dari tahun 2000 berapa ya, 2017an itu. Sekarang udah 2021 ya. Oke, bisa menjadi referensi mudah-mudahan. Don't forget to subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.